Jadi pernah ketipu juga. Nah, Berapa itu kerugian yang di kalau secara materi mungkin sekitar 3 miliar kan 3 ya. miliar? Halo guys, terima kasih sudah mengklik video POVA Podcast Fadialanka, tempat dimana kita bisa sharing, curhat, dan kita bisa nge-share ilmu. Karena ilmu terbaik adalah pengalaman. Siap-siap untuk nonton video keren ini. Jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap dari update video Fadli. Dan enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Fadialanka. Kali ini Fadli sedang bersama saudara Fadli, teman-teman semua. Kita perkenalan dulu. Oke, kita perkenalan dulu. Saya Halim, saudaranya Fadli. Oke, nah sekarang istilahnya Fadli kan biasanya suka mencari pengalaman seseorang gitu ya, istilahnya karena menurut Fadli itu ilmu terbaik itu adalah pengalaman gitu. Betul. Nah, sekarang Fadli ingin istilahnya sharing lah bersama gitu ya, istilahnya tentang gimana sih bisa sampai sukses ini, gimana awal dari perjalanan gitu istilahnya. Mungkin kalau untuk sukses sih belum ya. Karena sukses itu tidak bisa dilihat dari materinya ya. Cuman kita ikhtiar aja berusaha. Sebenarnya sih awal dulu waktu merintis tahun 2008 awal merintis itu modal cuma 10 juta berarti. 10 juta ya, jadi sebenarnya kalau untuk bergerak swasta kita nggak usah takut untuk kayak modal sedikit, pengalaman kurang, itu nggak usah takut, semua bisa dipelajari selama kita berusaha berupaya, pasti ada jalan. Sebenarnya sih agak telat juga ya, begitu udah nikah baru terjun sebenarnya. Mudah-mudahan nanti untuk yang lain kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, masih muda udah bergerak swasta itu malah lebih bagus. Keren ya, lebih bagus, malah itu lebih bagus. Jangan sampai kita malu ya, malu modal dikit, itu salah besar. Intinya kita harus merintis dulu, nggak apa-apa lah kita sedikit dulu, step by step bukit demi sedikit ya. Ya, sedikit demi sedikit nanti jadi bukit. Itu pepatah betul itu ya. Itu nggak ada yang instan lah, semua juga Berproses berarti ya. iya, semua itu dari kecil juga. Jadi kalau untuk usaha itu dari besar dulu itu dulu bahaya, kita tidak tahu medannya, tidak tahu airnya, tidak tahu asemnya, tipunya semua itu nggak tahu. Itu yang bagus itu dari kecil dulu, kecil nanti kalau resikonya juga kan kecil. Tapi kalau udah biasanya nih ada yang salah nih, sorry ya, jadi dari orang tuanya dia dikasih uang modal besar, nah terus dia nggak bisa, biasanya itu yang sering gagal gitu. Banyak kejadian yang gagal tuh kayak gitu. Iya, jadi harus kecil-kecilan dulu. Kecuali kita udah perhitungan matang, strategi yang bagus, baru itu boleh kita main besar-besaran juga deh. Oke, sedikitnya kan tadi mulai dari 2008 mulai merintis di bidang wirausahawan. Nah, di bidang itu sendiri luka-lukunya banyak banget nggak sih ya? Banyak, udah mulai dari sama kompetitor bisnis ya, jatuh kasarnya ditusuk dari samping kiri, samping kanan, dari depan, dari atas, dari bawah juga. Pokoknya semua tuh bumbu-bumbu usaha lah ya. Tapi kita semuanya harus tetap semangat, dan mungkin di sanalah kita istilahnya ya mulai mental terbangun nih dari sana. Itu kalau untuk wira swasta ataupun mau kerja ya, kalau kita misalnya dimarahin sama bos juga langsung gak enak, langsung down, itu salah. Semua tuh harus dari mental dulu ya, dilatih dulu. Gak apa-apa itu mungkin dulu kalau misalkan kita dari usaha ataupun mulai dari kerja, kita dimana pasti ada kesalahan. Dari kesalahan itulah kita harus diperbaiki lagi. Jadi jangan sampai nanti kita down, kalau cari kerja itu lagi belum tentu juga dari hari yang bagus. Nah,
hubungan antara kita sesama manusia lah istilahnya untuk bisa menjadi seorang yang sukses tuh kayak gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk strategi bisnis nih ya, sebenarnya strategi bisnis. Strateginya dia. Ya, kita sebetulnya sih harus ada inovasi ya. Sudah jelas itu inovasi. Dan planning, strategi itu udah harus dikonsep dari awal. Planningnya harus ada gitu ya? Ya, tetap ada. Cuman kalau kita istilahnya gini ya, kalau ini kita benar-benar kalau di wira swasta ini benar-benar bukan istilahnya bukan kayak latihan, kita harus benar-benar serius, Bukan main-main. ya bukan main-main. Terus inovasinya juga sebenarnya kalau dari segi usaha gitu ya, jadi kalau kita usaha terus kalau kayak seperti umumnya ya, cuman menawarkan produk jual atau beli, kayak seperti kita rokok berapa sih? 10.000, jual berapa? 11.000. Itu mungkin anak SD pun bisa. Ngambil Anak SD keuntungan kayak bisa. gitu. Anak SD bisa. Nah, dari sana kita gimana caranya? Kita tuh ngebangun itu untuk menjual brand. Jadi jangan hanya sudah dilihat dari segi kayak ini 10.000 jual 11.000. Dikit banget ya? Ya, itu mungkin kalau kayak gitu strateginya itu mungkin Kurang. salah. Ya, kurang. Tetap mungkin ada hubungan lah kayak seperti kita. Halo Pak, selamat Sapa. pagi Pak. Iya. Itu Itu juga- 3S lah, senyum, sapa, salam. Terus kayak kita lebih kayak ke family. Dedikasinya istilahnya jangan jual antara penjual dan pembeli. Nah itu jangan. Kayak gitu ya. Iya. Kalau dulu pas pertama AA dari awal gitu ya, istilahnya untuk proses menuju ke situ tuh apa emang langsung punya toko sendiri atau material sendiri itu apa enggak? Oh enggak. Jadi pas waktu awal-awal itu nggak punya tempat. Enggak punya tempat? Jangankan punya tempat buat sewa lahan pun Nggak ada. Tidak ada. Dulu pernah ikut nyimpen di orang tua, cuman karena akses lahan karena mobil yang datangnya mobil-mobil besar kayak trailer, truk gandeng kayak gitu kan, akhirnya kita kebetulan ada temen bisnis juga yang nawarin, udahlah katanya simpen aja di sini dulu selama kali ngumpulin uang, nanti kalau udah dapat boleh nyewa di yang lain. Akhirnya kita simpen dulu, selama itu ngirim barang ke customer, udah gitu udah selama pulang 1 tahun udah ada, akhirnya kita berani sewa lahan. Jadi berproses juga ya? Iya, nggak semua instan lah ya. Instan ya. Makanya kita berusaha, selama kita berusaha pasti ada. Jadi teman-teman, setiap kita ingin berusaha pasti di situ ada jalan ke depannya ya. Iya. Dan kesuksesan itu tidak diraih dengan leha-leha, dengan kita hanya malas-malasan, nggak gitu ya? Iya. Kan banyak tuh orang pengen sukses nih tapi kok istilahnya sekitarnya leha-leha, istilahnya malas-malasan. Banyak tuh orang kayak gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk kita lah, apalagi kita mungkin apalagi di agama kita muslim ya, kita tuh diajarkan untuk bisnis tuh bukan cuman hanya mengejar materi ya, istilahnya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi Seimbang bisa ya, jangan sampai di bisnis kita itu menghalalkan segala cara itu yang salah. Karena satu poin nih dari saya ini ya, belum tentu orang yang banyak materinya itu senang, betul, belum tentu. Benar. Itu poinnya tetap. Yang senang itu istilahnya materinya kecukupan, ibadahnya pun jalan. Itu poinnya sih, kita belum tentu pokoknya. Maaf istilahnya, orang yang duitnya miliar, 10 miliar, 100 miliar, ataupun triliun, belum tentu itu hidupnya enak dan tenang. Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Jadi ketenangan tuh bukan hanya dengan materi aja. Enggak, karena kebahagiaan itu bukan dari materi. Karena kita lihat juga ya dia, mungkin dilihat di televisi ada pengusaha ataupun artis ya, istilahnya artis
kalau kita lihat dia kecukupan apa tapi ternyata malah justru dia malah narkoba, terus jadi melarat rumah ya? tangganya hancur, istrinya selingkuh. Nah itu sukses itu sukses akhlak gitu. Nah, iya. Oke teman-teman, jadi bukan hanya sekedar harta, tapi ibadah kita pun harus dijaga juga teman-teman semua. Sampai ahli bisa seperti sekarang udah luar biasa ya. Masya Allah. Belum lah, masih belum lah. Riuan banyak kak. Ini sih baru 68 ya. Baru. Ya mungkin nanti selama kita ini mungkin kita bisa mengembangkan sayap lagi ya. Oke, Mungkin ke bisa arah- buat lagi lah ya. ya selama nanti ada tim yang Supportnya. mumpuni juga, mungkin kita nanti mulai melebarkan sayap. Jadi sekarang tuh belum buka cabang lagi ya? Belum. Nah karena dari kegagalan dulu saya terlalu percaya ke orang ya dia. Akhirnya saya tuh dulu sama karyawan itu semua mulai dari semua divisi gitu, ekspedisi dari karyawan juga itu semua mereka akhirnya istilahnya korupsi lah ya gitu. Jadi pernah ketipu juga. Nah Berapa itu kerugian yang di kalau secara materi mungkin sekitar 3 miliar kan 3 miliar? Iya 3 miliar kalau dibentuk. Cuman ya udahlah tidak ada lagi Ya, lagi. ikhlasin aja lah ya. Ikhlasin aja justru kalau kita nanti nggak ikhlas gitu kita malah gini kita malah nanti justru kalau kita mikirin terus sakit dia balik Uang nggak enggak balik. balik Nggak enggak ini udahlah itu. Terus kata apa kalau pengusaha kata yang lain kalau belum ketipu itu namanya bukan pengusaha. Oke. Tapi kalau Adi nanti jangan lah ya. Jangan lah ya. Jangan sampai lah ya Adi. Doain juga mudah-mudahan sukses ya. Amin. Dunia akhirat ya sukses ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Ada pesan nggak buat pemuda untuk bisa menjadi sukses? Tipsnya lah buat dari A nih. Oh, tipsnya ya. Mungkin tadi yang poin tadi berusaha, berupaya, jangan gampang menyerah, never give up lah ya. Terus mungkin enggak saya mau mungkin ada nggak terlalu banyak perusahaan akhirnya pusing. Itu nanti hidup itu pilihan. Life is choice ya dia. Cuman pesen aja lah ya kasarnya nanti dunianya kejar, akhiratnya pun Seimbang lah ya. kejar lah ya, seimbang. Oke teman-teman semua, nah tadi inspirasi dari Ahali seperti itu. Ahali terima kasih ya udah Terima kasih bisa ya sharing dia. ya. Sukses juga ya dia. Amin, mudah-mudahan Anda juga bisa meraih kesuksesan di dunia akhirat juga ya. Ya, bahagian orang tua juga ya Ya, dia. amin, mudah-mudahan. Terima kasih buat Ahali gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat Fadli dan buat Ali dan buat teman-teman di luar sana gitu ya. Mudah-mudahan Fadli pamit undur diri dan Ahali juga pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian